Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Tuhan berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau meneguhkan, Engkau menolong kami dan membawa kami kepada kemenangan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
Shalom, salam damai kepada semua jemaat yang dikasihi di dalam Kristus. Sepakat kita naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Nya kita dapat beribadah bersama hari ini, walau hanya melalui atas talian. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian kita bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
Yesus, Engkaulah firman yang menjadi manusia. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah kami. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Bapa, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Doa hari ini, Adventus 1 minggu keempat sebelum Christmas. Kita bersama. Allah Maha Kuasa, berilah kami anugerah untuk menanggalkan perbuatan kegelapan dan memakai senjata terang. Sekarang semasa hidup fana ini, karena anak-Mu Yesus Kristus telah datang kepada kami dalam kerendahan besar, supaya pada akhir zaman, apabila Dia datang kembali dalam keagungannya yang mulia, untuk menghakimi orang hidup dan orang mati, kami akan bangkit kepada hidup kekal, melalui Dia yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sehingga ayat 37. Di bawah dua tajuk. Tajuk pertama, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan datang melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-Nya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya
dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di syurga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sahaja. Tajuk kedua, nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Inilah firman Tuhan. Shalom dan salam damai kepada semua saudara-saudari dalam Kristus. Apa kabar jemaat CCL maupun JKB? Harapan saya kiranya kasih karunia, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan kita terus menyertai Anda dimanapun kalian berada. Sedar ataupun tidak, hari ini kita telah memasuki Minggu Adventus. Jika mengikut tradisi, Minggu Adventus menjadi tanda baru dalam kalender gerejawi. Orang Kristen dipersiapkan untuk menyambut perayaan Natal. Namun ada dua dimensi yang hadir dalam Minggu Adventus, yaitu mengayati makna kehadiran Allah di tengah-tengah dunia melalui kelahiran Yesus Kristus dan masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya. Sepanjang Minggu Adventus ini kita akan melihat, kita akan mendengar satu siri khotbah tentang karakter Christmas. Satu siri khotbah yang menjelaskan tentang siapa yang terlibat dalam kelahiran dan kehidupan Yesus, seperti malaikat, Maria dan Yusuf, Raja Herodes, para gembala, serta orang Majus yang dikenali sebagai orang bijaksana. Kita mulakan minggu ini dengan malaikat. Salah satu karakter yang paling menonjol sekali di dalam Christmas ataupun Natal ialah malaikat. Malaikat ialah utusan Allah. Allah menyampaikan pesanannya, kehendaknya, dan pikirannya kepada umat manusia melalui malaikat. Penampakan malaikat sangat penting. Jika ianya muncul, maka ada sesuatu yang sangat-sangat penting berlaku ataupun terjadi. Walaupun demikian, penampakan malaikat sangat jarang berlaku. Kita tidak boleh menjangkakan untuk melihat malaikat setiap hari ataupun di mana saja. Nah, pada masa Yesus dilahirkan, malaikat menampakkan diri untuk menyampaikan pesanan Tuhan. Pada masa tersebut, sesuatu yang sangat penting pasti akan berlaku. Terlebih lagi pada zaman kehidupan Yesus dan pelayanannya. Terutama pada masa kebangkitan Yesus dan kenaikannya. Salah satu peranan penting malaikat ialah dalam hal menamakan Yesus. Hari ini kita belajar, melihat, mendengar dua nama
daripada 5 nama yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, malaikat menamakan nama Yesus itu sendiri. Itu boleh kita dapati atau boleh kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 31 dan Matius pasal 1 ayat 21. Saya bacakan di sini dalam Lukas. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu dalam kitab Lukas. Manakala dalam kitab Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat memberikan nama dengan jelas kepada Maria dan kepada Yusuf di dalam mimpi, yaitu Yesus. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani ialah Yehoshua, yang bermaksud keselamatan, ataupun Allah yang menyelamatkan, ataupun Yahweh adalah keselamatanku. Sebab itu malaikat memberikan nama ini kepada Maria termasuk Yusuf. Karena Yesuslah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nama ini diberikan untuk mengungkapkan suatu makna bahwa Yesus adalah Tuhan yang membebaskan, yang menyelamatkan, dan yang menolong. Maka melalui Yesus, Allah sendirilah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesuslah yang diutus untuk menebus manusia dari dosa. Ini bermakna nama Yesus menunjukkan siapa dirinya yang sebenar, identitinya dan misinya. Allah turun ke dunia dalam bentuk manusia, yaitu Yesus, untuk menyelesaikan misinya. Sebab itu Rasul Petrus menyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebagai aplikasinya, apakah maksud nama Yesus bagi Anda? Dari pelbagai sisi, Yesus memenuhi arti namanya sendiri dalam kehidupan kita. Nama Yesus mengingatkan kita tentang kuasa, kehadiran, dan tujuan Yesus yang telah bangkit. Melalui Yesus kita mendapat jaminan keselamatan kekal daripada Allah. Sebab itu kita berdoa dalam nama Yesus. Ada kuasa dan otoritas dalam namanya. Iblis gemetar dengan nama ini, dengan nama Yesus. Mukjizat dan penyembuhan dilakukan dalam nama Yesus. Pengampunan juga dalam nama Yesus. Karena masalah terbesar manusia ialah dosa. Maka itu Yesus harus datang untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua ialah gelaran Kristus. Itu terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 33 dan 2 ayat yang ke-11. Saya bacakan di sini. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lebih jelas lagi dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nama seterusnya ialah Kristus. Walaupun Yesus selalunya dipanggil Yesus Kristus, tetapi Kristus bukanlah nama keluarga. Perkataan Kristus adalah gelaran bagi Yesus. Sebab itu tidak ada orang yang bernama Kristus dalam Alkitab. Ianya adalah gelaran khas hanya kepada Yesus. Kristus dalam bahasa Yunani ialah Kristos, yang bermaksud yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani perkataan ini bermaksud Mesias. Sebab itu Kristus menjadi gelaran utama kepada Yesus. Yesus
Kristus. Dalam jangkaan dan pengharapan orang Yahudi, Mesias yang dimaksudkan ialah seseorang yang memimpin dalam bidang ketenteraan, seorang raja yang sangat berkuasa, dan seorang raja yang menggantikan dan memulihkan kerajaan Daud. Sebab itu gelaran Kristus lebih sering dipakai dalam Alkitab daripada Mesias. Karena gelaran Mesias seringkali disalahartikan oleh orang ramai pada masa tersebut. Mereka mengharapkan Yesus melepaskan mereka secara politik, yaitu dari kekuasaan kerajaan Romawi. Tetapi malaikat mengatakan kepada Maria, Tuhan akan menjadikan dia raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan lagi, malaikat mengatakan kepada para gembala, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Aplikasinya di sini Tuhan Yesus bukanlah Mesias yang melepaskan dari kekuasaan manusia, tetapi dia adalah penyelamat dan raja yang menyelamatkan, melepaskan, membebaskan manusia dari kekuasaan dosa. Itulah arti daripada gelaran Kristus yang sebenarnya. Kalau kita melihat ada satu lagu caroling, caroling Christmas, dan saya bacakan ayat ini, Lukas pasal 2 ayat 13 hingga 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah lagu caroling pertama hasil daripada ciptaan Charles Wesley. Dengarlah apa yang dikatakan atau hayatilah apa yang dikatakan oleh malaikat pada masa tersebut. Kita harus percaya bahwa dia adalah penyelamat dan raja yang harus ditaati. Itu message daripada lagu caroling Natal ini. Musim Adventus adalah kita mendengar kembali apa yang dikatakan oleh malaikat di Alkitab dalam firman Allah. Message, pesanannya pada masa tersebut. Sebagai kesimpulan atau penutup, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Seperti yang kita dengar dari awal sebentar tadi, Adventus bukan saja tentang kelahiran, tetapi juga kedatangannya kembali yang kedua kalinya. Dalam teks ini, para malaikat memberitahu murid-muridnya bahwa sama seperti kamu nampak Yesus terangkat ke surga, demikianlah dia akan kembali dengan cara yang sama. Inilah pengharapan kita, inilah yang kita nantikan, dan inilah keyakinan iman kita. Inilah pesanan yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita sempena musim Adventus sampai kepada Christmas atau Natal nanti. Khotbah sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku
hidup dalam kebenaran-Mu. Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Pengakuan iman rasuli kita bersama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita mau berdoa untuk dunia, di mana penindasan dan penyiksaan adalah tanda hari yang terakhir akan kedatangan Tuhan. Kita mau berdoa untuk semua gereja yang tertindas dan orang Kristen yang tersiksa karena iman mereka, supaya mereka kekal di dalam Tuhan. Kita mau berdoa supaya kedamaian memerintah di dalam situasi mereka. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih untuk peringatan berjaga-jaga dalam firman-Mu hari ini. Betapa baik dan besar kasih-Mu Tuhan memberi peringatan ini supaya kami diselamatkan. Kami pasti apa yang melanda dunia
di mana virus COVID-19 menyerang kesehatan manusia juga adalah salah satu tanda kedatangan Engkau semakin dekat. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat bertobat dan berpaling daripada perbuatan kami yang jahat. Dan tolong kami untuk dapat selalu berjaga-jaga dan tidak jatuh di dalam pencobaan, sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Bagi gereja dan umat Tuhan yang melalui cobaan lebih berat, di mana penindasan dan penyiksaan terjadi, kami berdoa supaya mereka akan dikuatkan dengan firman-Mu, bahwa apa yang mereka lalui adalah tanda hari terakhir akan kedatangan-Mu terjadi. Supaya semua gereja yang tertindas dan umat Tuhan yang tersiksa karena iman percaya akan kekal di dalam Engkau. Kami berdoa agar mereka tidak putus harapan dan berserah pada duniawi, melainkan akan terus berjalan dalam pengharapan akan hidup yang tidak sia-sia di dalam Engkau. Kedamaian akan memerintah hati dan pikiran mereka untuk melalui situasi yang mereka hadapi. Untuk bahan doa dayosis dalam musim Advent ini, marilah kita bersyukur atas kedatangan Kristus yang pertama dan berjaga untuk kedatangannya yang kedua kali. Bapa Surgawi, musim Advent ini kami memperingati hari kelahiran Engkau sebagai juru selamat kami, kelahiran yang membawa terang bagi umat manusia, dan kami bersyukur untuk kedatangan-Mu yang memberikan kami anugerah kasih dan pengharapan hidup kekal di dalam Engkau. Di dalam norma baru ini, kami belajar untuk merayakan musim Advent dengan lebih sederhana, tetapi kami dapat mengarah fokus yang lebih utama, yaitu supaya kami dapat mengkabarkan firman-Mu agar kami berjaga-jaga untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong kami ya Tuhan, supaya arti Kristus yang sebenar akan dapat kami rayakan, bukan hanya di dalam dayosis maupun di gereja JKB, tetapi juga dalam pribadi kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi diri kami masing-masing, supaya kami akan taat kepada kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Baharui hati kami dan pikiran kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menang di dalam melawan diri kami sendiri, mempercayai Engkau dalam seluruh pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Kita bersama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru.
melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk berlayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sila berdiri sekarang. Kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berandalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara dan saudari, kerana Allah sangat baik kepada kita, aku mengiasa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang hias untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Demikianlah selalunya kamu beribadah kepada Allah. Mari kita bersama-sama istighfar. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia semak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milikmu. Kerana segala adalah pembelianmu dan apa yang kami berikan kepunyaanmu juga. Marilah kita gunakan bersukacita bersembahan. Angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajipan kita dan kekebalian kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab hari pelepasan kami sudah terbit dan melalui Dia Engkau akan mempaluhi segala sesuatu semasa Dia datang dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan sualan malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemuliaan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disesat dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat pertamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, dan akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus diganti, Dia mengambil roti dan mengucap syukur.
lalu memecah-pecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama-sama istihar, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, kerana kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan tompa. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahawa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salam damai kepada semua saudara-saudari di dalam Kristus. Gereja mengucapkan selamat datang ke ibadah secara atas talian kita. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti persekutuan atas talian kita. Kita masuk dalam beberapa hal pengumuman gereja. Kebaktian atas talian. Oleh kerana PKPB diteruskan, maka ibadah kita secara atas talian juga akan diteruskan. Sebarang informasi terkini mengenai perkara ini akan diumum kemudian. Berdoa untuk petugas barisan hadapan. Marilah kita terus menyokong mereka dalam doa. Tuhan melindungi mereka semasa bertugas dan Tuhan menjaga. Kasihilah sesamamu. Kita terus melihat mereka yang dalam keperluan sekarang ini. Biarlah kita dan mereka dalam keadaan kekal selamat, kekal kuat, dan kekal berkomunikasi. Aktiviti Christmas secara atas talian. Sempena Natal, sel kanak-kanak menganjurkan pertandingan melukis pokok Christmas, menyanyi lagu caroling, dan menari dengan lagu Natal. Saya mendorong anak-anak kita untuk mengambil bahagian dengan mengisi borang pendaftaran melalui Google. Borang ini sudah dimajukan melalui WhatsApp gereja. Sel muda-mudi dan belia pula menciptakan satu video pendek yang berdurasi 3 menit tentang apakah itu Christmas. Sinod Desis Anglican Sabah. Sinod Desis akan berlangsung pada 4 hingga 5 hari bulan Desember secara atas talian. Berdoa untuk Archbishop agar terus diberikan hikmat memimpin perjumpaan ini. Berdoa juga untuk masa mengundi secara atas talian untuk ahli jawatan kuasa tetap Desis, Badan Penasihat Bishop, dan Provinsi Sinod agar berjalan dengan baik. Pengumuman gereja sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah
dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, berkilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.